Komjen Buas, ketika ada di Bareskrim banyak orang yang susah tidur karena tiba-tiba saja mungkin ada yang Anda tangkap atau Anda laporkan sebagai orang yang terlibat korupsi. Di BNN, Anda juga membuat orang banyak susah tidur mungkin, atau bagaimana? Sebenarnya yang mungkin dianggap susah tidur adalah para pelaku-pelaku. Para pelakunya, bukan Iya, bukan masyarakat ya. ya. Saya kira masyarakat malah nyenyak tidur. Karena kejahatan-kejahatan ini kan diburu terus oleh BNN. Gitu. Ini soalnya kenapa saya tanya ini. Ketika hukum ditegakkan, banyak yang terusik karena kepentingannya terganggu. Apalagi mereka yang berada pada zona nyaman dan mendapatkan sesuatu. Ini Buas. Statement Anda. Tadi Anda mengatakan yang tidak bisa tidurnya itu ya bandarnya. Anda kejar terus sampai kapan? Sampai tertangkap. Sampai tertangkap. Sekarang kalau lihat anatomi di Indonesia ini, ada berapa sih kelompok bandar yang dianggap besar? Ada yang kita sudah terdeteksi adalah ada 60 jaringan. 60 jaringan? Ya, jaringan dari mafia narkotika yang beroperasi di Indonesia ya. Dari 60 jaringan ini 48 jaringan memanfaatkan jaringan atau ada hubungannya dengan jaringan yang ada di lapas. Oh, memanfaatkan lapas. Dari 60 itu 40-an diantaranya? 48 itu memanfaatkan 22 lapas. Wow. Di Indonesia yang menjadi jaringannya juga, ya. Nah, yang 12 sebelum Anda teruskan, jadi masuk di akal sekarang ketika Anda mengatakan lapas khusus untuk para bandar narkoba. Ya. Oke. Ya, karena di mana lapas ini ada pelaku-pelaku bandar narkotika, begitu dia masuk dalam lapas itu justru menjadi kantor dia untuk melakukan transaksi, melakukan kegiatannya, melakukan hubungan komunikasi dengan jaringan-jaringan di luar. Dan mereka aman karena terlindungi oleh oknum-oknum petugas yang ada di dalam itu. Sebelum Anda teruskan, ini sebuah gugatan besar sebetulnya untuk para orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi atau bertugas di lapas mestinya kan, bukan? Ya, artinya lapas ini kalau dari sudut pandang saya adalah lapas ini kan lapas negara punya. Betul. Dikala ini ada permasalahan, tentunya tidak menjadi tanggung jawab satu kementerian saja atau dirjen saja, karena ini punya milik kita semua. Betul. Artinya permasalahan itu bisa kita pecahkan, kita tanggulangi bersama-sama. Artinya kalau ada oknum karena keterbatasan dari jumlahnya, mari kita yang punya tanggung jawab itu bisa membantu dalam rangka pengawasan. Gitu. Kembali ke jaringan tadi, 48 diantaranya ada hubungannya dengan ini, kemudian pasti 12 sisanya itu yang lain-lain. Kalau dibuat kategori, besaran itu kalau ingat omsetnya sampai 66 triliun, itu besar sekali bukan? Iya. Tapi kan yang lebih kita perhitungkan adalah jiwa manusia ya. Saya selalu bicara adalah jiwa manusia. Karena jiwa manusia itu tidak bisa dihargai dengan berapapun. Nah, makanya jangan kita melihat daripada nilai uang atau nilai rupiah. Karena yang menjadi korban ini adalah nyawa, jiwa yang tidak bisa dihargai dengan berapapun. Ini yang harus kita lihat. Jadi satu orang meninggal karena narkotika itu tidak bisa dihargai dengan berapapun. Tidak bisa dibilang hanya satu. Tetapi ini adalah nyawa dan ini adalah manusia. Jadi angka menjadi tidak Betul. Oleh sebab itu kan saya bilang yang menyangkut masalah pelanggaran HAM adalah para pelaku-pelaku itu. Sekarang kalau kita bicara jaringan ini kan tidak berdiri sendiri di sini, tapi itu juga jaringan internasional. Betul. Kan? Semua jaringan internasional. Semua rata-rata hubungannya dengan jaringan internasional. Ke mana saja? Malaysia. Jadi jaringan ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di China, ada di Taiwan, di Hong Kong, di India, di Pakistan, di beberapa negara. Jadi itu mungkin yang menjelaskan bagaimana banyak juga orang-orang Indonesia, terutama perempuan yang menjadi kurir, kan? Ya, ini kan modus cara para bandar itu untuk memudahkan mereka mengirim ya, dan menggunakan dia seperti kemarin di Jepara ada wanita Jepara yang dikawini oleh orang Pakistan, terus rumahnya dijadikan alamat untuk pengiriman barang, ya kan?
terus transaksi uangnya, sehingga dia aman dalam transaksi, karena seolah transaksi ini untuk kepentingan antara kepentingan keluarga. Ya, kepentingan keluarga dan mungkin untuk jual beli mebeler. Nah, jadi di cover dengan itu. Wow. Seperti itu. Modusnya seperti itu. Kalau kemudian ketika Anda melihat, pernah nggak bekerja sama dengan PPATK tentang aliran dana yang dari bisnis narkoba ini? Kita selalu, sampai hari ini pun kita selalu bekerja sama dengan PPATK, di mana setiap kita menindaklanjuti atau menindak dari penegakan hukum terhadap bandar narkotika itu, kita selalu ikuti dengan TPPU-nya. Dan penelusuran itu kita bekerja sama dengan PPATK, gitu, penelusuran. Nah, sekarang pertanyaan saya kembali, ini saya awam sekali untuk memahami yang ini. Ini jaringan ini pusatnya di luar atau ada di sini? Di sini konsumen, jadi atau produsen sekaligus? Ini kan jadi pasar. Jadi ini ada satu sama lain ada hubungannya. Jadi ada satu jaringan ini, dia terdiri dari jaringan yang di negara A, negara B, dan di Indonesia, gitu. Nah, ini memang yang selalu berhubungan untuk bandar-bandarnya. Jadi ada bandar yang di Indonesia, ada bandar di Malaysia, umpama ada di bandar dari Cina. Nah, pengiriman barang awalnya dari Cina, transit di satu negara kedua, kemudian dikirim ke negara terakhir. Pemesan dan pengguna. Nah, ini yang terjadi demikian. Semua jaringannya ada hubungannya dengan jaringan luar. Semua ada hubungan dengan jaringan luar. Dan kemudian berarti mereka melihat Indonesia itu adalah pasarnya. Pangsa pasar yang besar. Untuk ASEAN terbesar. Ya betul. Untuk ASEAN pasti terbesar. Lalu kemudian jadi seksi sekali. Jadi memang berkepentingan. Anda menjadi orang yang kemudian, kalau di Amerika perburuan para gembong narkoba kan bisa sampai Kolombia, bisa sampai ke Meksiko dan seterusnya, bukan? Iya. Nah, Anda menjadi orang yang melakukan tugas yang sebetulnya di samping sangat menantang juga sangat berbahaya. Iya. Ya. Apa yang Anda rasakan? Ya, itu salah satu konsekuensi dalam jabatan dan tugas. Risiko yang harus dihadapi ya. Tapi kan kita juga harus memprotek diri, menyiapkan diri untuk menghadapi itu semua. Gitu. Karena ini berkaitan dengan bisnis yang besar, dan orang tidak segan-segan. Dan di sejumlah, kalau kita nonton film-film, itu sering melibatkan backing, bukan entah polisi, entah tentara. Gitu. Ya, saya kira sama saja di Indonesia dengan di luar sama saja. Ya. Sama saja. Ya. Ini berdasarkan data atau bagaimana nih, Komjen Bos? Ya memang faktanya demikian. Kalau kita menangkap satu jaringan A, pasti ada perlibatan oknum dari beberapa instansi. Ya. Nah, oknum ini juga terlibat dalam pengirimannya, pengamanannya, peredarannya. Nah, dia karena mendapatkan satu bayaran, tentu dia akan mempertahankan bayaran itu. Sehingga mau tidak mau, dikala ada ancaman dari kelompok ini, pasti dia akan melakukan perlawanan. Dan persoalan kita adalah begitu luasnya wilayah negara ini. Ya. Kita tidak bisa menjangkau semua untuk menjaga semua, lalu kemudian banyak pelabuhan-pelabuhan yang Anda sebut tadi, pelabuhan tikus, yang memungkinkan itu masuk. Iya, itulah persoalannya. Oke, Pak Buas, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali. Buas adalah seorang tokoh yang layak untuk saya menjadi Pak Kapolri.